Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faila dengan NIM 19026636 dari Universitas Malik Ustale, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu perilaku kelompok dan pengambilan keputusan kelompok. Nah, selanjutnya mari kita lihat PowerPoint berikut ini. Yang pertama yaitu perilaku kelompok. Di sini secara etimologi perilaku dalam bahasa Inggris berarti behavior, sedangkan secara terminologi perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Toha, perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Jadi, suatu perilaku dapat diobservasi ketika perilaku itu dapat dilihat dan terukur serta dapat dihitung dalam kaitan dengan frekuensi dan atau jangka waktu. Jadi, dapat kita katakan perilaku kelompok ini adalah aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada manfaat perilaku kelompok. Jadi, perilaku kelompok ini bermanfaat dalam berbagai kelompok yang bekerja dalam suatu organisasi sebagai kesatuan yang jelas, baik kelompok fungsional, misalnya orang-orang produksi, orang-orang pemasaran, ataupun kelompok vertikal, yaitu misalnya seperti para pekerja maupun sebagainya. Jadi selanjutnya di sini ada klasifikasi kelompok. Jadi kelompok-kelompok di dalam organisasi secara sengaja direncanakan atau sengaja dibiarkan terbentuk oleh manajemen selaku bagian dari struktur organisasi formal. Nah, dengan demikian terdapat pula perbedaan antara kelompok formal dan informal. Yang dimaksud dengan kelompok formal yaitu kelompok-kelompok yang didefinisikan oleh struktur organisasi, yaitu dengan penentuan tugas berdasarkan penunjukan penugasan pekerja atau kebutuhan dan proses organisasi menimbulkan formulasi tipe-tipe kelompok yang berbeda-beda. Sedangkan kelompok informal yaitu kelompok yang perhimpunan yang tidak terstruktur secara formal maupun secara organisasional. Dengan kata lain, kelompok informal ini tidak muncul karena dibentuk dengan sengaja. Di dalam perilaku kelompok terdapat juga ciri-ciri kelompok. Yang pertama yaitu ada strukturnya, yang kedua ada hierarki status, yang ketiga ada peran, yang keempat ada norma atau peraturan, yang kelima ada kepemimpinan, dan yang keenam ada kesatu paduan, dan yang terakhir ada kesatu paduan dan hasil karya. Karena sebelumnya kita sudah membahas apa itu perilaku kelompok, selanjutnya kita akan membahas pengambilan keputusan kelompok. Nah, di sini pengambilan keputusan kelompok ini dapat kita artikan menjadi proses pemilihan antara beberapa kemungkinan. Pengambilan keputusan ini dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Karena kenapa? Dalam prosesnya akan ditemui beberapa masalah dalam pengambilan keputusan secara individu maupun kelompok. Karena secara kelompok biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai keputusan. Tetapi dengan pengambilan keputusan kelompok, di dalam prakteknya banyak para peneliti menyatakan bahwa keputusan konsensus dengan 5 atau lebih peserta akan lebih baik. Kenapa? Karena akan mendapatkan pengumpulan suara terbanyak dan keputusan memimpin kelompok. Jadi di dalam pengambilan keputusan kelompok ada kelebihan dan juga kelemahannya. Jadi di sini kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Menurut Mansur tahun 1989, dia mengatakan ada beberapa kelebihan keputusan kelompok. Yang pertama yaitu informasinya lengkap, lebih mungkin diadakan. Yang kedua, keputusan kelompok lebih berterima. Hal ini disebabkan karena keputusan kelompoknya lebih menelaah banyak pandangan dan pendapat. Dan yang ketiga, yaitu banyaknya alternatif yang muncul. Kenapa? Karena kelompok ini mempunyai informasi yang banyak dan jumlah ragamnya yang banyak. Sehingga suatu kelompok ini terdiri atas berbagai keahlian dan latar belakang yang pengalaman. Yang terakhir, karena berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, sehingga para anggota kelompok individual ini lebih termotivasi untuk melaksanakan suatu keputusan. Sedangkan kekurangan dalam pengambilan keputusan kelompok yaitu yang pertama dia memakan waktu. Kenapa? Karena keputusan kelompok ini diperoleh dari hasil
hasil diskusi yang panjang. Banyak waktu yang dipakai untuk rapat-rapat, sedangkan pengambilan keputusan sendiri itu bisa diambil dalam waktu singkat, sehingga tepat pada saat masalahnya timbul. Yang kedua yaitu ada dominasinya minoritas. Ini tidak mungkin dalam satu kelompok terwakili semua kepentingannya dalam organisasi, dan seringkali hanya terdiri atas beberapa orang saja. Dan yang ketiga ada tekanan untuk menyesuaikan. Dalam kelompok ini ada saja golongan yang mempunyai pengaruh dan menekan kelompok untuk menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Dan yang keempat, tanggung jawabnya tersamar. Kenapa? Karena pada keputusan individual jelas siapa yang bertanggung jawab, tapi pada keputusan kelompok mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban perorangan, karena tanggung jawab ini perorangan dulu dan tanggung jawab bersama. Kemudian selanjutnya ada gaya dalam pengambilan keputusan kelompok. Dan yang pertama ada gaya mengarahkan. Gaya ini memiliki toleransi yang rendah dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Dan yang kedua ada gaya analitis. Gaya ini lebih banyak toleransi terhadap ambiguitas daripada jenis mengarahkan. Dan yang ketiga di sini ada gaya konseptual. Gaya ini lebih cenderung luas pandangannya dan banyak alternatifnya. Dan yang terakhir di sini ada gaya perilaku. Gaya ini sebenarnya sangat baik dalam bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya ada bentuk dan teknik pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama yaitu ada teknik pengambilan keputusan kelompok Delphin, yang kedua ada teknik pengambilan keputusan kelompok nominal, dan yang terakhir ada teknik pengambilan keputusan dengan pertemuan elektronik.